alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Sidang jamaah Idul Fitri yang saya hormati dan Allah muliakan. Satu kebesaran Allah, di saat takbir dikumandangkan, hati bergetar, tidak ada yang kuasa dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang orang taat maupun orang yang maksiat, yang tekun ataupun yang tidak. Di saat takbir dikumandangkan, kita mengakui kita adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke tempat ini adalah satu bukti bahwa kita butuh Allah. Tempat ini adalah bukan tempat yang memanggil, tapi Allah yang mengantarkan kita ke tempat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan, Allah telah menurunkan satu tuntunan, satu aturan, satu hukum yang patut kita turuti, yang patut kita tunduk terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat kita yang mau menerimanya. Alangkah sedih, alangkah hinanya kita di hadapan Allah. Manakala Allah bertanya kepada kita, pernahkah engkau sujud kepadaku di dunia? Pernahkah kau letakkan kening di tanah yang kau injak sebagai bukti penghambaanmu kepadaku? Tentu masing-masing kita akan menjawab sesuai amalnya. Di situ bukan harta, bukan pangkat, bukan kedudukan. Bahkan anak istri menjadi fitnah bagi kita manakala kita menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan suci Ramadan merupakan momentum terbesar karena pada hari ini kalimat thayyibah dikumandangkan, Allah dibesarkan, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetarlah orang-orang yang beriman hatinya. Mana kebesaran, mana kemuliaan, mana kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan, Limanil mulkul yaum, Limanil mulkul yaum, Limanil mulkul yaum. Mana yang mengaku raja pada hari ini? Mana yang mengaku mulia pada hari ini? Allah menjawab, karena tidak ada satupun yang bisa menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Pandemik merupakan satu musibah tanpa kita berpikir yang negatif. Allah utus satu makhluk yang tidak terlihat. Semua takut. Melebihi takutnya kepada Allah. Semua khawatir. Melebihi khawatirnya dia dimasukkan oleh Allah ke neraka. Ini satu momen di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun bentuknya, apapun keadaannya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita menyudutkan sebelah pihak. Karena siapapun itu, pimpinan manapun itu, sayang terhadap rakyatnya. Siapa yang tidak mendoakan anaknya bagi orang tuanya? Tidak ada orang tua semua mendoakan anaknya. Dan tidak ada guru yang tidak menyayangi muridnya. Bukti kasih sayang pemerintah kepada kita adalah diadakannya aturan. Cuman kadang-kadang oknum-oknum yang merasa punya uang, punya jabatan, sehingga mereka memanfaatkan, sehingga yang tertindas, yang menjadi kambing hitam, mereka di luar sana yang tidak bisa kumpul keluarga, tidak bisa menyucup tangan orang tua. Kita masih bersyukur
punya orang tua yang bisa kita jabat tangannya, kita cium. Di luar sana ya Allah masih banyak orang yang bujubel di tengah-tengah pandemik ini. Mereka tidur di kolong jembatan, di trotoar jalan, terhambat bisa minta terus kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, hadis Nabi telah mengingatkan kepada kita, man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minna. Mungkin jihad kita bukan perang, mungkin jihad kita bukan berangkat ke Palestina, tapi sudahkah kita peduli terhadap orang-orang muslim kita dimanapun berada? Takut kita ancaman Nabi, man lam yahtam bi amril mu'minin. Orang siapa orang yang mukmin yang tidak peduli, tidak memperhatikan orang-orang muslim dimanapun berada, maka kata Nabi, falaisa minna, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Ya Allah, para hadirin, mereka diinjak, mereka ditendang, bahkan mereka dibombardir, ditembak, dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Pengen jamaah seperti kita, pengen melaksanakan sholat seperti kita. Tapi kenapa kita yang masih ada luang waktu merasa sombongnya, merasa angkuhnya, merasa panjang umur? Siapa yang memanjangkan umur? Siapa yang masih sehat? Coba kalau kita merenung. Kata Nabi, nikmatani magmudun katsirum minan nas, as-sihat wal firaq. Dua kenikmatan yang telah banyak dilupakan oleh manusia. Satu sehat, yang kedua luang waktu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka khotib mengajak, ayo, yang masih punya orang tua, temui orang tuanya. Yang masih punya guru, minta doa kepada guru. Yang punya suami, salami suaminya. Yang punya istri, kecup istrinya, sayangi anak istrinya. Di luar sana masih banyak, Pak, Bu, hadirin jamaah sekalian, yang mereka menangis meratapi hidupnya karena orang tuanya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Maka ayo kita manfaatkan di hari yang fitri ini untuk senantiasa meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dimulai dari hari sekarang, kapan kita sujud kepada Allah? Karena momen yang paling besar di hadapan Allah kelak, di saat manusia dipanggil satu persatu, apa yang kamu inginkan? Aku pengen bersujud kepada engkau di saat engkau kembalikan aku kepada dunia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma